berada di gereja kita boleh bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang ditampilkan cuma satu ayat, tapi saya mengajak supaya secara keseluruhan kita dapat lebih dalam lagi. Mari kita membacanya bersama-sama, boleh dibuka handphonenya, Alkitab elektroniknya, yuk. Kita baca dan saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita telah membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Namun pada kesempatan hari ini satu ayat yang akan kita angkat yaitu Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati sampai mati di kayu salib. Amin saudaraku. Ku tinggikan Engkau Yesus melebihi segalanya. Tapi firman Tuhan yang mengatakan Yesus Kristus Tuhan kita itu, dia bukan hanya menunjukkan kasihnya sepenggal-sepenggal saudaraku, dalam arti dia menyelesaikan segala sesuatu dan membuktikannya sampai mati di atas kayu salib. Oleh karena itu ada 3 poin yang saya dapat, yang saya akan mau bagikan bagi kita semua dari satu ayat firman Tuhan. Kenapa saya mengajak membaca dari ayat 1 supaya kita dapat secara keseluruhan menangkapnya. Tetapi dari satu ayat ini ada 3 hal yang akan menguatkan kita dalam judul yang saya berikan, teladan dalam pengorbanan Yesus. Dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia, saudaraku. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Setiap kita pastinya sangat mengetahui, dari kecil kita diajarkan guru sekolah minggu mengenai ayat firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini saya percaya setiap kita itu hafal. Jadi poin yang pertama yang saya dapat pertama adalah kasih. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dikatakan dalam firman Tuhan, karena begitu besarnya kasihnya Bapa, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudaraku. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Judulnya adalah teladan pengorbanan Yesus. Dan ada 3 ayat, ada 3 poin yang saya dapat dari satu ayat ini. Pertama adalah kasih. Karena kasih Bapa yang begitu besar bagi dunia ini, yaitu bagi saudara dan saya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sebenarnya ayat yang sudah sangat kita hafal, sudah lama dan sudah sering. Tetapi kalau kita menghayati, kita menyadari bahwa kasih
itu adalah sumber dari segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu kita menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatunya diciptakan Tuhan dengan perkataannya, dengan firman-Nya, benar ya? Jadilah terang, jadilah benda-benda penerang, semuanya diciptakan dengan perkataan. Tetapi saudara dan saya manusia diciptakan itu dengan tangannya. Tuhan berkarya membentuk manusia pertama. Dia bentuk hidung, dia bentuk telinga, dia bentuk mata. Sehingga dengan luar biasa kalau kita bayangkan, banyak jenis mata ya. Ada yang belok, ada yang sipit, ada yang macam-macam. Betapa indah dan betapa besarnya karya Tuhan. Kita diciptakan dengan indah, dengan ukiran tangannya. Ya kan, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, poin pertama adalah kasih, saudaraku. Dikatakan dia berikan anak yang tunggal datang ke dunia dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah Tuhan, amin. Dia yang punya bumi dan surga, dia bisa saja datang dengan kemegahannya, akulah Tuhan. Dia lahir di dalam sebuah kerajaan yang paling besar di masa itu, bisa saja. Benar tidak Bapak Ibu? Tapi dia rela datang dengan keadaannya, dia lahir di tempat yang mungkin hina gitu ya, tempat yang kotor, di kandang domba. Dia tinggalkan atribut segala kemegahannya untuk menjadi sama dengan manusia. Dan dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba, saudaraku. Kalau kita berbicara mengenai contoh tokoh mengenai kasih ini, mungkin Bapak Ibu bisa menggambarkan atau membayangkan mengenai seorang biarawati Katolik yang bernama Mother Teresa. Ya kan? Mother Teresa ini dia adalah seorang yang dikasih Tuhan, hati yang penuh kasih, melayani orang-orang miskin, orang-orang gelandangan, orang-orang sakit. Kalau Bapak Ibu memikirkan orang gelandangan, kira-kira harum tidak? Enggak ya? Ada nggak sih orang-orang gelandangan yang harum? Maaf kata, kita bukan mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Tapi orang-orang gelandangan ini belum tentu bisa mandi setiap hari gitu kan ya. Orang-orang sakit. Tapi Mother Teresa memiliki hati seperti itu. Saya belum seperti itu dan mungkin di antara kita belum memiliki hati yang seperti Mother Teresa miliki gitu. Tapi kita belajar di sini mengenai apa yang dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia. Poin pertama adalah kasih. Mother Teresa memberikan hidupnya sepenuhnya dalam memberikan kasihnya untuk melayani orang-orang gelandangan, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit gitu saudaraku. Kita memperingati sebentar lagi tanggal 7 kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, tanggal 9 kita memperingati hari kebangkitannya. Kita belajar dari tokoh yang bernama Mother Teresa mengenai sebuah kasih saudaraku. Ya kan, bahkan dalam suatu saya membaca pada saat mempersiapkan ini dikatakan Mother Teresa itu menolak perjamuan seremonial konvensional, saudaraku. Kalau mau dibayangkan itu pasti perjamuan yang megah gitu. Siapa yang tidak suka diajak berpesta, benar nggak saudaraku? Ya kan, pasti istilahnya ada undangan makan, wah pasti enak banget gitu kan ya, diajak suatu perjamuan gitu kan. Tetapi Mother Teresa menolak dan dia mengatakan dia meminta sejumlah $190 Amerika untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau bukan karena kasih Bapa yang ditaruhkan di dalam hatinya, pastilah tidak akan mungkin Mother Teresa menolak seremonial konvensional yang akan mengangkat kehidupannya. Lebih lagi tentu, tapi dia memikirkan daripada dia buang-buang uang seperti itu, daripada lebih bagus diberikan kepada orang-orang miskin. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari nih, mungkin kita belum bisa seperti apa yang Mother Teresa lakukan. Ya kan saudaraku, kalau bukan karena panggilan dan kasih Bapa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita dapat mewujudkan mengenai kasih itu, teladan pengorbanan Yesus. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 8. Karena kasih itu memiliki kekuatan dan power yang luar biasa. 1 Petrus 4 ayat 8 kita baca bersama-sama saudaraku. Demikianlah firman Tuhan 3, 2, 1. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bersama-sama, lebih daripada segalanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Amin.
Bapak Ibu, dalam setiap kita hamba-hamba Tuhan di sini menyiapkan firman Tuhan itu memberikan judul kepada gereja kita pusat itu bukan 1-2 hari sebelumnya. Kita diminta untuk memberikan 2 minggu sebelum kita dijadwalkan. Jadi setiap firman Tuhan yang hamba-hamba Tuhan berdiri di mimbar gereja, bukan 1-2 hari itu membuat judul atau mempersiapkannya, tapi 2 minggu sebelumnya. Jadi kalau 2 minggu sebelumnya dan kita berbicara mengenai kasih dan ketepatan bulan ini adalah di mana kita memperingati bahwa Yesus itu mati buat kita. Dia bukan hanya sekedar berkata, aku mengasihimu, tapi dia buktikan dengan kasihnya sampai mati di atas kayu salib. Nah, poin pertama yang tadi dikatakan adalah kasih, saudaraku. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan dikatakan lebih daripada segala-galanya hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, sebab dengan saling mengasihi kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi, sebagai bukti teladan pengorbanan Yesus yang adalah kasih. Nah, dari sini saya mendapatkan bahwa kasih itu sebenarnya selaras dengan mengampuni, saudaraku. Kasih itu selaras dengan mengampuni. Dikatakan lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Mungkin ada yang berkata, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan secara onsite gitu kan, yang berkata, Pastor Roli gitu, mungkin sakit gitu. Sakitnya di sini gitu ya. Oleh karena itu kita diingatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam mengasihi, jangan menggunakan kekuatan kita, pikiran kita dan perasaan kita. Kenapa dikatakan jangan menggunakan kekuatan kita? Firman Tuhan berkata bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi oleh karena roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi oleh karena roh-Mu ya Tuhan, kami boleh berdiri sebagaimana kami saat ini ada, sebagaimana kami ada. Kasih, bukan karena pikiran kita. Kalau kita menggunakan pikiran kita, kita akan teringat dengan memori kita, dengan trauma kita, dengan pikiran kita. Karena pikiran kita ini adalah medan pertempuran. Segala sesuatu memori tentang keadaan, kejadian-kejadian masa lalu, bahkan mungkin kejadian masa kecil kita pun itu masih terekam dalam pikiran kita. Benar tidak Bapak Ibu? Ya kan? Mengenai kejadian-kejadian masa lalu mungkin kita mengalami istilahnya hal-hal yang tidak enak. Mungkin di masa SD kita, masa SMP kita, masa SMA kita. Bukan hanya di masa sebulan yang lalu. Tetapi pikiran kita ini adalah medan pertempuran kita. Sehingga firman Tuhan katakan semua yang baik, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudaraku, amin Bapak Ibu. Kasih, jadi jangan gunakan kekuatan kita, karena kalau secara kekuatan kita akan lebih menonjolkan, wah saya ini, saya itu. Tetapi kalau kita menggunakan juga pikiran kita, maka kita akan berkecambuk di dalam hati yang akan membuat kita tidak bisa maju dan tidak bisa move on dari segala sesuatunya yang mungkin melukai atau membuat kita tidak dapat maju. Perasaan kita lagi saudaraku, kita tidak dapat menggunakan perasaan kita. Tetapi di hari ini dalam teladan pengorbanan Yesus kita sama-sama diingatkan apa ya Tuhan. Kami bukan hanya sekedar setiap tahun kita masuk nih bulan April kita memperingati namanya kematian Tuhan Yesus. Tetapi baiklah kita bulan ini jauh lebih baik dari bulan tahun lalu, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang lebih, nilai lebih yang kita dapatkan setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap detik, setiap tahun kita. Amin saudaraku. Kita berbicara mengenai, saudara mengingat nggak mengenai kisah Petrus menyangkal Yesus? Kita udah sering mendengar cerita itu, Petrus menyangkal Yesus. Saya nggak kenal dia waktu pada saat orang-orang mengatakan kamu kan murid dia, kamu kan orang-orang dia gitu. Tapi Petrus mengatakan tidak, aku tidak kenal engkau, aku tidak kenal dia, gitu kan ya. Saya percaya, saudara pernah merasakan tidak bahwa saya percaya, kita percaya bahwa Yesus sesungguhnya saat itu merasakan sakit, merasakan tertolak, merasakan hancur hati. Ya kan? Kalau kita menghayati bagaimana kejadian Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Saya percaya pada saat itu Yesus melihatnya dari kejauhan. Pasti hatinya luka, pasti hatinya pedih, pasti hatinya teriris. Kenapa aku ditolak?
Karena Yesus 100% manusia, saudaraku. Dia tinggalkan keilahiannya, dia tinggalkan atribut keilahiannya, dia 100% manusia. Jadi kalau ada Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin saat ini merasa sakit hati, pedih hati, kecewa atau merasa tertolak, Yesus pun merasakannya, saudaraku. Saya percaya pada saat itu Yesus tertolak. Dia tertolak dong, istilahnya dia bersama-sama dengan Petrus, kemana-mana kan dia selalu membawa Petrus. Murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya mungkin tidak ikut. Terus kemanapun selalu ikut dengan Yesus, benar nggak saudaraku? Iya kan? Dia merasa tertolak. Aduh, nah dalam kehidupan kita sehari-hari pun mungkin kita pernah merasakan, mungkin kita ditolak oleh orang tua kita, mungkin orang tua kita melakukan perbedaan antara anak pertama, kedua, ketiga, padahal kita merasa diri kita lebih. Kita mungkin pernah merasakan namanya dikhianati. Kita mungkin pernah merasakan namanya kita pikir orang tersebut baik, tetapi tahu-taunya di belakang kita. Iya kan saudaraku, tetapi hari ini kita diingatkan mengenai kasih, bahwa Yesus pun merasakan apa yang kita rasakan. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin pernah merasakan atau sedang merasakan, ataupun nantinya, pastinya setiap kita pernah merasa namanya kecewa. Ditolak, mungkin zaman masih pacaran. Laki-laki mengatakan cintanya kepada perempuan ditolak gitu kan. Padahal dia laki-laki itu sayang banget, suka banget. Setiap kita mungkin pasti pernah merasakan namanya tertolak. Pernah merasa dikhianati, pernah merasa disakiti. Tapi kabar baiknya, Yesus pernah merasakan hal itu, saudaraku. Jadi kalau saudara merasakan pernah namanya dikhianati, disakiti, ditolak, bersyukurlah. Berarti saudara dan saya dibentuk menjadi seperti Yesus. Jadi kan ada lagu, ku mau sepertimu Yesus, itu benaran tidak? Ya kan? Nah itu dibentuk dengan keadaan-keadaan yang tidak enak, keadaan-keadaan yang tidak nyaman, keadaan-keadaan yang sakit. Itu dibentuk, dalam hal tersebutlah kita dibentuk menjadi seperti Yesus. Pada saat kita ditolak, pada saat kita dikhianati, pada saat kita kecewa, pada saat kita sakit hati, saudaraku. Ayat Nabi katakan, walaupun dalam rupa Allah, ya kan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dalam rupa Allah. Mungkin saudara mengatakan, saya kan pendidikannya lebih tinggi daripada dia. Yesus adalah Tuhan. Dia mengatakan walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ya kan? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kalau kita menghayati hal ini akan membawa kita akan lebih maju, akan membawa kita akan lebih kuat, artinya akan membuat kita semakin menjadi seperti apa yang Tuhan mau, dapat menangkap visi misinya, dan segala sesuatunya itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita seperti yang digambar, yang dikatakan, yang kita nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Ya kan? Jadi saudara pun dengan ayat ini kita dikuatkan. Karena Yesus pun mengatakan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, saudaraku. Amin. Jadi mari kita pada hari ini kita bersyukur kalau Tuhan izinkan segala sesuatunya yang mungkin menyakiti kita, kita ditolak, kita nggak dianggap, kita nggak diperhitungkan, kita memikirkan orang itu sepertinya baik, tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita untuk membentuk kita memiliki apa yang Tuhan mau, saudaraku, kasih. Karena keadaan yang mulia itu tidak dibentuk dengan keadaan yang nyaman. Keadaan sesuatu yang Tuhan inginkan itu tidak dibentuk dengan suatu keadaan yang baik-baik saja. Tuhan izinkan hal-hal yang sakit untuk membentuk kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau. Amin, saudaraku. Dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 17, saya nggak tampilkan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, ya kan? Kalau kita datang mungkin kepada manusia, kita mungkin dianggap, apaan sih gitu. Tapi kita mau datang nangis sampai mata kita bengkak pun, sampai maaf kata ingus kita kemana-mana pun gitu kan ya, pada saat kita berdoa nangis kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Amin. Tuhan mengetahui setiap keberadaan kita dan Tuhan mau dalam kita memaknai pengorbanan Yesus, Tuhan mau kasih Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Karena kasih itu selaras dengan
dapat dan mudah mengampuni. Firman Tuhan katakan jikalau kita tidak dapat mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak dapat mengampuni kita. Amin. Tetapi kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita, karena kalau kekuatan kita pasti ingin membalas. Kalau kita menggunakan pikiran kita, maka segala memori-memori itu akan muncul kembali, akan membuat kita terluka dan akhirnya trauma dan tidak dapat melakukan kasih itu. Tetapi diingatkan lewat firman Tuhan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita menggunakan perasaan kita nggak bisa, luka. Tetapi karena kasih Bapa itu membalut dengan sempurna, saudaraku. Amin. Teladan pengorbanan Yesus yang pertama adalah kasih. Dan poin kedua yang kita dapatkan dari firman Tuhan, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Poin kedua yang kita dapatkan dari sini ialah mengenai kesetiaan, saudaraku. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, ya kan? Ada pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa, ya kan? Pernah dengar seperti itu ya? Kasih Bapak sepanjang apa Bapak Ibu? Sepanjang jalan ya kan? Kasih ibu sepanjang masa, kasih Bapak sepanjang jalan. Tapi kasih Bapa surgawi itu melebihi dari segala-galanya, katakan amin. Ya kan? Kasih Tuhan itu enggak hanya sebentar saja. Misalnya sampai 5 kilometer, nanti selebihnya aku enggak mengasihimu ya. Kau udah terlalu banyak menyakiti hatiku. Kamu sudah terlalu banyak menyakiti perasaanku. Tidak seperti itu Tuhan kita. Tuhan kita itu penuh kasih dan Dia setia, saudaraku. Katakan amin. Saudara pernah nggak merenungkan dalam seminggu ini, misalnya dalam seminggu ini berapa kali ya aku telah menyakiti hati Tuhanku? Mungkin dengan perkataanku, mungkin juga dengan ketakutanku dan kekhawatiranku, itu juga sebenarnya melukai hati Tuhan. Kan Tuhan sudah katakan janganlah kamu khawatir, tapi kita khawatir gitu kan ya. Janganlah kamu takut, tapi kita takut. Sebenarnya kalau mau jujur Tuhan bisa berbicara, Tuhan pasti sedih. Nah, aku harus tunjukkan bagaimana lagi bahwa aku mengasihimu. Seperti itu ya saudaraku, tapi Dia menyatakan, Dia bukan hanya sekedar mengatakan kasih, tapi Dia juga menyatakan kesetiaannya. Mungkin dalam seminggu terlalu lama lah, dalam sehari aja, dalam kita mau tidur, kita udah merenung nggak, Tuhan kata-kataku apakah mengeluarkan kata-kata yang hari ini aku mungkin orang lain tidak melihatnya, tapi Tuhan tahu kalau kita ada Roh Kudus dalam hati kita kan pasti akan berbicara, kamu tadi telah melukai perasaan orang itu, kamu tadi telah menyombongkan dirimu sendiri. Nah itu kadang saya merenung, oh Tuhan, aku tadi udah terlalu bermegah atau menyombongkan diri dengan perkataanku yang mungkin tercetus biasa, tapi pastinya Roh Kudus akan mengingatkan kita. Nah dalam kesetiaan Tuhan itulah kita belajar hari demi hari ini akan menjadi lebih baik kepada 5 menit sebelumnya, atau 10 menit, atau 1 menit sebelumnya. Katakan amin saudaraku. Karena kesetiaan Tuhan itu, Dia nggak hanya menyertai kita sampai sejauh pintu itu, tapi Dia menyertai kita sampai akhir hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya, saudaraku. Amin. Amin. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mut-mutan. Ya kan? Kalau kita punya sahabat misalnya, temenin aku dong, aku pengen nonton, ada film bagus, aduh aku lagi gak mood. Kalau perempuan bilang, aku lagi datang bulan, mungkin seperti itu kan. Ada mood-mutan, gak tahu saya laki-laki apakah ada mood-mutannya ya Pak ya. Nah Tuhan Yesus Kristus kita itu bukan pribadi yang mood-mutan. Nanti kalau moodnya baik, ya udah aku jawab deh doamu. Nanti aku dengar deh doamu. Tidak, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha setia. Katakan amin saudaraku. Amin. Kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 13. Dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Dengan berkata, 3, 2, 1. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kalau poin pertama dikatakan kasih itu selaras dengan tindakan mudah mengampuni. Amin. Memang nggak dibentuk seperti membalikan tangan. Tapi kan kita mengatakan ku mau menjadi sepertimu Yesus, dan kita dibentuk hari ini, sekarang 5 menit ke depan harus lebih baik daripada 5 menit yang sebelumnya. Amin. Nah poin kedua itu adalah
Kesetiaan itu selaras dengan kasih. Kesetiaan itu sejalan dengan kasih. Ada firman-Nya saudaraku, kita buka dari Mazmur 89 ayat 15, saya akan bacakan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Amin. Ada firman Tuhan mengatakan bumi ini adalah tumpuan kaki Allah. Bumi yang kita berada ini adalah tumpuan kaki Allah. Nah, firman Tuhan katakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Jadi bagi kita saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Amin. Dan Tuhan kita itu memiliki ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu firman-firmannya, perintah-perintahnya. Makanya dikatakan langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku, amin, tidak akan berlalu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi poin kedua dari teladan pengorbanan Yesus adalah kesetiaan. Tuhan menginginkan bagi setiap kita untuk tetap setia, ya kan? Makanya dalam kita orang-orang percaya kan kita diajarkan mengenai kesetiaan gitu, saudaraku ya. Nah, poin kedua dari teladan pengorbanan Yesus adalah kesetiaan. Kita ambil salah satu cerita mengenai dari perjanjian lama mengenai cerita Rut dan Naomi. Ya kan? Hubungan antara mertua dan menantu. Mertua ini bernama Naomi. Menantunya bernama Rut. Pada satu hari si Naomi ini suaminya meninggal dan kemudian dia punya dua anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Kemudian Mahlon dan Kilion ini menikah mengambil perempuan Moab. Perempuan Moab ini adalah perempuan-perempuan yang boleh dikata bahasa sederhana tidak takut Tuhan, belum mengenal Tuhan, ya kan? Kemudian pada satu waktu anak-anak dari Naomi ini dipanggil Tuhan meninggal juga, ya kan? Mahlon dan Kilion. Kemudian salah satu menantu dari Naomi ini bernama Rut. Nah, menantu yang pertama udah meninggalkan, artinya kamu masih muda, bisa menikah lagi gitu kan lah ya. Tapi Rut ini memilih pada saat Naomi mengatakan, udahlah kamu pergilah, apa yang kamu dapat dari saya. Toh anak-anak saya sudah mati semua gitu kan ya. Nah, kembali lagi dikatakan Rut ini dari orang yang berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan gitu kan ya. Tetapi dia melihat mungkin ada suatu cermin dari kehidupan mertuanya. Sehingga pada saat Naomi mengatakan pergilah kamu lanjutkan hidupmu. Tetapi Rut berkata, Tuhanmu lah Tuhanku, bangsamu lah bangsaku. Arti sederhana yang dapat kita tangkap dan kita tarik dari sini. Di dalam kesetiaan yang Rut lakukan. Dia bisa saja dong memilih dia menikah lagi, dia masih muda. Tetapi dalam kesetiaan karena dia melihat ada Tuhan yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak, Israel yang dipercaya oleh Naomi, Tuhan memberikan yang terbaik kepada Rut. Sampai akhirnya Tuhan memberikan kepada dia ada seorang penembus dia yang bernama Boaz yang mengangkat derajat hidupnya. Artinya teladan pengorbanan Yesus, Tuhan kita itu selalu setia apapun keadaan kita. Misalnya pun kita telah melakukan kesalahan, Tuhan kita setia. Karena firman yang berkata, jikalau kamu mengaku dosamu, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Katakan amin. Ia akan mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Saya percaya Bapak, Ibu, kita semua tidak ada satupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Benar kan? Setiap kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita bisa berdiri. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu karena Yesus. Karena apa? Kesetiaannya akan selalu menyertai kita. Kasihnya akan selalu bersama kita. Amin. Dan poin yang terakhir adalah poin yang ketiga, yaitu mengenai teladan pengorbanan Yesus. Kita diingatkan mengenai ketaatan, saudaraku, ya kan? Dan tak sampai mati di atas kayu salib. Berbicara mengenai ketaatan, bisa saja Yesus berhenti pada saat dia lagi memikul salib. Aduh, capek banget, udahlah gitu Tuhan, gitu ya. Dia bisa aja dong memerintahkan malaikat, cut, tolong bawa ini beban yang aku pegang. Bisa, dia Tuhan, saudaraku. Tapi dia nyatakan kasihnya itu sampai mati di atas kayu salib dengan ketaatannya. Dia digantung di atas kayu salib. Katakan saudaraku, amin. Kata taat mempunyai arti senantiasa tunduk, patuh kepada Tuhan pemerintah. Tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Saya berkata seperti ini bukan karena saya sudah 100%. Tidak saudaraku, kita semua tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua menuju kepada kesempurnaan dan kita belajar untuk sama-sama menjadi pribadi yang penuh kasih, pribadi yang setia dan pribadi yang taat. Amin.
Salah satu contoh tokoh yang taat adalah Abram. Amin. Abraham taat dulu, namanya Abram ya. Abraham itu taat, membuktikan ketaatannya kepada Allah sekalipun pada saat Tuhan berfirman memerintahkan untuk dia keluar, dia nggak tahu mau kemana. Bapak Ibu pernah bayangkan nggak? Kamu pergi ya, kata orang tua kita. Kemana? Ya nggak tahu, nggak dia ngomong. Pasti kita bingung mau kemana gitu kan ya. Iya kan? Tapi pada saat itu Abram ikut aja taat. Dan akhirnya Tuhan menyatakan dia menjadi bapa yang besar. Dikatakan siapa memberkati bangsa pilihanku, bangsa Israel, diberkati, dia menjadi bapa segala bangsa. Dengan ketaatannya kita belajar dari cerita mengenai Abram. Jadi apapun yang mungkin sedang kita jalani, ayo kita sama-sama belajar taat. Amin saudaraku. Contoh yang tidak taat mungkin hanya hal kecil saudaraku mengenai Musa. Pada saat itu Tuhan suruh dia untuk berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air. Tapi saking mungkin kesal dan dongkolnya kali Musa itu, dia pukul itu batu. Hanya gara-gara setitik itu dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan dia melihat tanah perjanjian itu dari kejauhan di atas bukit Gunung Nebo, saudaraku. Demikian juga kita tahu mengenai salah satu tokoh lagi mengenai Yunus. Ya kan saudaraku, Yunus, Tuhan suruh dia pergi ke kota mana saudaraku? Niniwe ya saudara. Tapi dia nggak taat karena Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan Injil, menyuarakan pertobatan karena bangsa-bangsa di tempat itu penuh dengan kejahatan. Tapi Yunus tidak taat, dia pergi ke Tarsis yang akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita diingatkan dengan poin ketiga. Yuk kita mari bersama-sama untuk menjadi pribadi yang taat saudaraku. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 6. Apa yang dikatakan Ulangan 8 ayat 6? Kita baca bersama. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup, menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Tuhan. Ya kan? Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, berarti mengingatkan kita mengenai ketaatan saudaraku, ya kan? Nggak mudah memang, istilahnya contoh sederhana, misalnya walaupun memang dalam ada gereja-gereja tertentu mengatakan dalam memberikan perpuluhan gitu. Kadang-kadang kita misalnya nih, kita dapat nih 50 juta nih misalnya gitu ya saudaraku. Aduh mau memberikan, enak banget ya. Saya juga belajar itu saudaraku ya kan. Istilahnya bisa dapat berkat dari misalnya berapa gitu. Ini kan bisa beli buat beras, bisa beli buat ini, bisa beli buat baju atau beli yang lain. Tapi kita diingatkan dengan firman Tuhan, Malaikat 3 ayat 10 itu bahwa bawalah segala persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan gitu saudaraku. Ada juga mungkin dari tempat-tempat gereja lain yang memberikan kepada orang-orang yang para janda-janda, orang-orang miskin. Tetapi dari firman Tuhan ini kadang untuk berjalan dalam ketaatan itu tidak mudah. Tapi kalau kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, kalau kesetiaan itu ada dalam hidup kita, saya percaya ketaatan pun tanpa terasa akan mudah dilakukan. Amin tidak saudaraku? Ya kan? Ada gambaran segala sesuatu itu bisa karena terbiasa, ya kan? Segala sesuatu itu bisa karena terbiasa. Tidak mudah untuk melakukan ketaatan, tapi kita diingatkan dengan teladan pengorbanan Yesus yang dia sampai mati di atas kayu salib. Kita diingatkan dengan poin taat. Amin saudaraku. Amin. Mungkin banyak hal yang terjadi di masa-masa yang lalu gitu kan ya. Tapi saya percaya di dalam ketaatan ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Dengan Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, ada kemuliaan sampai yang dikatakan di ayat 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kalau Yesus tidak taat sampai mati di atas kayu salib, adakah kemuliaan yang Tuhan yang akan dinyatakan? Tentunya tidak saudaraku. Saya pun percaya kita sama-sama belajar mengenai ketaatan. Maka saya percaya saudara dan saya akan menerima kemuliaan yang Tuhan berikan. Sebagai penutup untuk kita sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita bacalah ya. Firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 7-17. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak sekali lagi dan menjemput jemaat Tuhan untuk boleh berdiri. 3, 2, 1. Ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung.
Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ayat 16, dan di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Amin. Silakan Bapak Ibu. Poin yang terakhir adalah mengenai ketaatan. Dikatakan yang membawa engkau keluar dari padang gurun yang besar dan dahsyat. Saya tidak tahu, setiap proses kehidupan kita berbeda-beda. Setiap padang gurun kita mungkin berbeda. Tapi setiap orang-orang yang keluar dari padang gurun, asalkan dia berjalan dalam kasih kesetiaan ketaatan, pasti ada kemuliaan. Katakan amin. Musa Yesus selama 40 hari di padang gurun, setelah dia keluar dari padang gurun itu ada kemuliaan. Kita pun saudaraku, selama kita tetap berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan, dalam masa-masa kesesakan kita katakanlah itu padang gurun buat kita. Tapi kalau kita berhasil melewati padang gurun kita, ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Amin. Kasih, kesetiaan, dan ketaatan. Tadi kalau kita baca mengenai dikatakan ada kalajengking. Kalajengking kalau gigit sakit enggak? Atau aduh enak banget, enggak kan? Kalajengking kalau menggigit sakit. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ada kalajengking yang menyakiti kita, melukai kita, sakit. Tapi percayalah, semua itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya untuk berbuat baik kepada saudara dan saya akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan pada sore menjelang hari ini Bapa. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu mengenai teladan pengorbanan Yesus. Poin pertama Tuhan yang Kau boleh taruhkan mengenai kasih Bapa. Dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak dapat melakukan kasih yang seperti Tuhan mau karena kami terbatas Tuhan. Dengan pikiran kami pun Tuhan, mungkin kami tidak bisa Bapa. Bahkan dengan perasaan kami Tuhan, tapi kami bukan berjalan berdasarkan perasaan kami, Bapak. Kami berjalan bukan berdasarkan pikiran kami. Kami melangkah bukan berdasarkan kekuatan kami. Tapi kami melangkah berjalan karena kasih Bapa yang ada dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, biar kasih Bapa terus memenuhi hati kami. Kami mau hidup dalam kasih itu Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Kami mau melepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Yang melukai kami Bapa. Biar Tuhan yang sembuhkan setiap memori kami. Tuhan yang sembuhkan setiap trauma kami. Kami butuh kasih-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami Bapa dalam nama Yesus. Perbaharui kekuatan kami Bapa. Kuatkan kami dan buat kami tegap. Oleh karena Kristus Yesus yang kami nyatakan lewat seluruh kehidupan kami Bapa. Dalam poin kedua kami diingatkan mengenai kesetiaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak setia, tapi firman-Mu mengatakan kepada kami sekalipun kami tidak setia.
Engkau Tuhan yang setia, Aba. Engkau Tuhan yang setia, Bapa. Maka biar kesetiaan-Mu terus menyertai kami, Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan. Dimanapun kami berada. Kesetiaan-Mu, Tuhan, selalu menyertai kami, Bapa. Bahkan pada saat kami mungkin lari dari tempat keadaan kami. Pada saat kami mencari Tuhan perlindungan kami. Yang kami berharap kepada manusia. Namun akhirnya mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Tapi Engkau mengatakan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga Tuhan, kami diingatkan mengenai ketaatan Bapa. Bahwa Engkau mengatakan Engkau sampai taat dan taat sampai mati di atas kayu salib Tuhan. Terkadang Tuhan memang tidak mudah untuk taat. Bapak, bahwa kami keluar dari setiap padang gurun kami. Bahwa setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini keluar dari setiap kesesakan, dari setiap tekanan. Mungkin ada kalajengking yang menggigit Tuhan. Mungkin ada binatang-binatang buas di luar sana yang sedang mengaum-ngaum ingin menerkam. Tapi kami percaya firman-Mu berkata kasih-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu selalu berjalan dan menyertai kami Bapa. Dan kami percaya di dalam kekuatan Tuhan, dalam anugerah Tuhan memampukan kami untuk hidup dalam ketaatan. Dan kami percaya di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau tambahkan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Bahwa kami Tuhan dari satu glory kepada glory berikutnya Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup, yang punya bumi dan surga. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Diberkatilah Engkau Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sebab Tuhanlah juga yang memberkati hidup kami. Untuk hidup setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Hari demi hari semakin berdampak di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba telah bersiap menyelesaikan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Umat Tuhan yang percaya katakan amin.